Kamu mungkin pernah merasa kalau kamu itu tidak cukup baik, dan kamu merasa harus selalu memperbaiki diri. Kamu terus-menerus mencari dan mengumpulkan berbagai informasi tentang pengembangan diri, baik berupa buku, membaca berbagai artikel, maupun menonton dan mendengar berbagai podcast. Jika demikian, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus pemikiran bahwa kita harus selalu memperbaiki diri agar bisa bahagia, bisa sukses, atau bisa dihargai banyak orang. Barangkali sedikit dari kita yang menyadari bahwa saat ini kita hidup dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi penghargaan terhadap produktivitas, pencapaian, prestasi, dan upaya pengembangan diri secara terus-menerus, hampir di atas semua hal yang lain. Perkembangan teknologi, internet, sosial media telah meruntuhkan jarak dan dinding-dinding yang mengisolasi kita. Saat ini kita lebih terhubung, lebih terbuka, dan bebas mengakses apapun yang kita inginkan. Namun di saat yang sama, pikiran kita jadi lebih mudah dipengaruhi oleh apapun yang diproduksi secara masif dan halus, yang tanpa kita sadari telah melahirkan standar baru dalam tata cara hidup kita hari ini. Sulit untuk menghindari pesan yang mengatakan bahwa kita perlu terus berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih kuat. Apabila kita mencoba melawan atau setidaknya sedikit berbeda dengan standar tersebut, mungkin secara serampangan kita akan dihantam dari berbagai sisi, bahwa penyebab ketidakbahagiaan dan kegagalan kita karena kita tidak lebih baik, tidak lebih cepat, dan tidak memperbaiki diri kita sendiri. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk meningkatkan diri atau mempelajari keterampilan baru. Namun, penting untuk menyadari bahwa hal itu bukanlah persyaratan untuk kebahagiaan atau kesuksesan kita. Masalah dengan industri pengembangan diri. Yap, ini sudah menjadi industri karena ada perputaran ekonomi yang besar di sana. Industri ini dimulai dengan ilusi yang besar tentang diri kita, yaitu dengan menciptakan rasa kekurangan dalam diri kita sendiri. Kita mulai percaya bahwa kita tidak cukup baik sebagaimana seharusnya, dan bahwa kita perlu memperbaiki diri sesegera mungkin agar layak mendapatkan cinta, kesuksesan, atau kebahagiaan. Padahal kita tahu setiap orang memiliki medan tempurnya masing-masing yang tentu tidaklah sama. Ada berbagai variabel spesifik yang mempengaruhi proses kita masing-masing. Kita memiliki ritme dan kesempatan yang berbeda. Namun ilusi pengembangan diri telah membuat kebanyakan dari kita hanya bisa menarik satu kesimpulan yang seragam atas proses yang masing-masing kita alami. Akhirnya kita menjadi gagap untuk mengevaluasi proses yang kita lalui, apa yang sebenarnya kita inginkan, kita butuhkan, dan apa langkah yang perlu kita cicil untuk mencapai tujuan kita. Sebenarnya kamu sudah cukup baik. Sebagai upaya perlawanan terhadap ilusi besar itu, sebenarnya kamu tidak perlu memperbaiki apapun. Itu bukan berarti kamu tidak boleh berusaha mengembangkan diri sama sekali. Jika ada sesuatu yang ingin kamu tingkatkan atau keterampilan baru yang ingin kamu pelajari, lakukanlah. Namun lakukanlah karena kamu benar-benar ingin melakukannya, bukan karena kamu merasa harus melakukannya agar memenuhi standar eksternal. Dan perlu diingat, pengembangan diri adalah sebuah proses, bukanlah tujuan. Tidak ada garis akhir yang harus kamu lewati untuk menyelesaikan pengembangan diri. Dari perspektif siklus, penting untuk menyadari bahwa kita tidak dirancang untuk selalu berada dalam mode perbaikan. Kita memerlukan periode integrasi dan istirahat untuk menyerap dan mewujudkan perubahan yang kita buat sepenuhnya. Jika kita terus-menerus memaksakan diri untuk memperbaiki diri, kita justru berisiko mengalami kelelahan, mengalami stres, dan merasa terputus dari diri kita sendiri dan orang lain. Alih-alih menjadi lebih baik, kita justru membuat diri kita semakin terpuruk. Jadi, beristirahatlah, nikmati proses dan hidup yang kamu jalani. Kamu tidak harus selalu memaksakan diri untuk menjadi lebih baik. Jika kamu merasa perlu terus-menerus memperbaiki diri, mundurlah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, kenapa? Apakah kamu melakukannya karena benar-benar ingin? Atau karena kamu merasa harus melakukannya agar merasa dihargai? Apakah kamu membiarkan diri kamu beristirahat dan mengintegrasikan perubahan yang kamu buat? Atau apakah kamu terus-menerus memaksakan diri untuk berbuat lebih banyak?
Oke, sekian dulu obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.